Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, para sahabat KKS. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya selalu diberkati Tuhan. Seperti biasa, setiap Rabu malam, tim KKS Kelapa Gading selalu setia hadir menemani Bapak Ibu secara virtual. Dan malam ini kita berjumpa lagi lewat acara Sumur Yakub bersama Pak Joli Nisar sebagai pemandu, dan tema yang diambil malam ini adalah panggilan kemuritan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Kita akan diajak untuk merefleksikan iman kita sebagai murid Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan awali dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bro Edwin Saputra. Silahkan Edwin untuk membuka acara malam hari ini dalam doa. Oke, selamat malam Ibu Bapak terkasih. Mari kita memulai acara ini dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena masa pandemi Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka. Terlebih pada malam hari ini, kami semua dikumpulkan pada acara webinar Sumur Yakub oleh KKS Paroki Kelapa Gading. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu dan melancarkan seluruh peralatan perlengkapan komunikasi kami dari awal, tengah, hingga akhir nanti. Semoga melalui pengajaran sabda melalui anakmu Pak Joli, kami semakin yakin bahwa Engkau selalu memanggil kami menjadi murid-murid. Demi Kristus Tuhan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro Edwin. Baiklah, sekarang akan segera kita mulai pertemuan kita malam ini. Kepada Pak Joli, dipersilahkan. Oke, terima kasih Junita. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di Sumur Yakub, pertemuan hari Rabu ini. Saya tidak mengambil waktu lama-lama, mudah-mudahan tidak lama, supaya kita bisa berdiskusi. Sebentar saya akan share screen. Bisa terlihat ya? Bisa. Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi bacaan hari Minggu ini sebagai salah satu tema daripada Sumur Yakub malam hari ini. Jadi itu diambil dari Injil. Kok Lukas ini? Saya salah tulis nih. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Jadi ini bukan Lukas ini. Mohon maaf saya salah tulis ini. Jadi Markus 10 ayat 46 sampai 52. Itu mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kira-kira ini gambarnya. Jadi ini lagi-lagi salah saya tulis. Markus 10, 46, 52. Jadi saya mengambil salah satu penggalan ayat di mana Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Jadi ini seolah-olah juga Yesus memanggil saya dan Bapak Ibu, di mana kita sama-sama melaksanakan tugas perutusan kita sebagai umat yang sudah dibaptis. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang judulnya saja, dari judulnya saja Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kita sudah tahu bahwa Bartimeus itu memiliki satu kekurangan, yaitu dia buta. Kalau pengemis banyak, tapi kalau buta tidak semua orang mengalami buta ya. Dalam arti kata buta fisik. Tapi inilah salah satu yang diangkat, tokoh yang diangkat oleh penulis Injil Markus. Bahkan Injil sinoptik lainnya juga mengangkat hal yang sama, Matius dan Lukas. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Nah, bagaimana kebutaan diceritakan di dalam Alkitab? Sedikit saya mau men-sharingkan tentang kebutaan. Kita sering mendengar kebutaan itu
seringkali ditulis di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ambil contoh, misalnya Imam Eli yang membimbing Samuel, itu juga matanya sudah kabur, itu hampir-hampir mungkin karena usia, dia sudah hampir buta. Juga kita baru saja melewati pendalaman iman. Itu di situ ada kitab Wahyu ya, itu Perjanjian Baru, kitab Wahyu. Saya masih ingat Wahyu 3, gereja Laodikia, ada umat di Laodikia, jadi surat untuk ketujuh jemaat, salah satunya untuk umat di Laodikia, di mana dikatakan oleh Allah menulis surat kepada jemaat di Laodikia melalui Yesus putranya dan melalui malaikat, perantara malaikat, mengatakan bahwa apa? Bahwa pada dasarnya jemaat di Laodikia itu miskin, buta. Padahal mereka memiliki pabrik obat pelumas mata di Laodikia pada saat itu, tapi dikatakan buta. Itu artinya apa? Kebutaan juga mencerminkan suatu ketidakadaan kepekaan rohani bagi seseorang ataupun bagi suatu komunitas. Di dalam Perjanjian Baru juga kita tahu Saulus yang paling kita ingat, dia kemudian berubah nama menjadi Paulus, dia dibutakan di Damsyik dan akhirnya berubah 360 derajat, bukan 180 derajat ya. 360 derajat bolak-balik seperti itu, dia menjadi seseorang yang mewartakan dengan tekun, dengan setia kepada Allah. Jadi pantang ini pokoknya sesuatu yang dia pegang teguh, sesuatu iman yang luar biasa. Itu kira-kira di dalam Perjanjian Baru dan sedikit Perjanjian Lama. Kemudian kita juga coba melihat mengapa Yesus menyembuhkan orang buta. Memang dia memiliki kuasa. Dia juga tidak tahan hatinya jika melihat orang membutuhkan pertolongan. Karena pada dasarnya itulah kerahiman Allah. Jadi hatinya tidak akan tahan terhadap melihat orang yang sedih dan membutuhkan pertolongan. Itulah sering dikatakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita lihat, pertama-tama memang karena kalau kita mau menilik latarnya, Yesus memang memiliki rasa belas kasih. Tapi kalau kita melihat daripada teks di Injil, kita coba lihat latarnya di Matius 11 ayat 3-5. Di mana saya bacakan ya, di mana Yohanes Pembaptis itu bertanya kepada Yesus melalui murid-muridnya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Jadi Yohanes Pembaptis di dalam penjara itu bertanya melalui para muridnya. Disuruhnya para murid bertemu dengan Yesus, "Tolong tanyakan Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Kemudian Yesus menjawab apa? "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." 3 ayat itu menjadi latar daripada di dalam teks Alkitabiah yang kita baca, itu boleh menjadi satu pegangan tuntunan di mana Yesus sudah bernubuat bahwa orang buta akan melihat, orang lumpuh akan berjalan, orang kusta akan menjadi tahir, orang tuli akan mendengar, orang mati akan dibangkitkan, dan orang miskin bocor, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi itulah yang menjadi latar bacaan kita pada malam hari ini, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nubuat daripada Allah sendiri, nubuat daripada Yesus sendiri. Nah, kalau kita melihat mana lagi kejadian penyembuhan di dalam Perjanjian Baru, itu tidak jauh daripada Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ini ada Markus 8 ayat 22 sampai 25, di mana penyembuhan orang buta di Betsaida. Itu pada awalnya orang buta itu setelah disembuhkan Yesus pelan-pelan, tapi melalui 2 tahap. Dia matanya mulai kabur, melihat sesuatu, kabur-kabur, kemudian baru sembuh betul.
Kemudian juga di Matius 9 ayat 29 menceritakan hal yang sama di mana Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Kemudian juga Markus 10:46-52 yang akan menjadi tema kita malam hari ini. Juga Injil Sinoptik lainnya yaitu Lukas 18 dan Matius 20. Itu menceritakan tema yang sama, Yesus menyembuhkan seorang buta. Tapi kalau Matius, Yesus menyembuhkan dua orang buta, bukan satu orang buta. Tapi hanya Markus lah yang menyebut nama Bartimeus. Dan di dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41 itu orang buta sejak lahir. Jadi di mana Yesus meludah ke tanah, kemudian menjadi lumpur dan dioleskan kepada mata orang buta yang sejak lahir. Lalu kemudian menyuruhnya untuk mandi di kolam Siloam. Jadi itu hanya untuk menunjukkan betapa karya Allah nyata terjadi dalam diri orang buta sejak lahir. Seperti itu. Itu Bapak Ibu kurang lebih background latar sedikit mengenai kebutaan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, jadi ini saya salah tulis Lukas. Ini harusnya Markus. Kita lihat yang pertama, kalau kita baca teksnya, saya akan baca teksnya dulu ya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ayat 6 ayat yang singkat ini kalau kita baca sekilas nampaknya tidak ada kesulitan yang berarti untuk kita mengambil inti maknanya. Tapi coba kita gali kira-kira apa yang bisa kita gali lebih dalam lagi di dalam perikop pada malam hari ini. Termasuk nanti kita akan lihat dengan teks bersamanya. Apakah maknanya demikian sempit hanya di dalam perikop ini atau bisa sedikit dilebarkan dengan melihat teks bersamanya, teks-teks sebelumnya. Sehingga menjadi satu pemaknaan yang lebih komprehensif. Oke, saya mulai dari ayat yang pertama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ini Bapak Ibu kalau di dalam Alkitab ini dijelaskan langsung pada lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Sebelumnya sudah diceritakan di dalam ayat 32, Yesus dan murid-muridnya itu sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Jadi mereka itu sebenarnya dari Kapernaum. Itu ada di ayat 8 ayat 33, bab 9 ayat 33. Jadi mereka dari Kapernaum, dari Galilea katakanlah, itu menuju ke Yerusalem. Tujuan perjalanan adalah ke Yerusalem, di mana Yesus harus dikorbankan. Yesus akan disalib, akan disesah, dibunuh, dan akan bangkit pada hari ketiga. Nah, dalam perjalanan itulah Yesus dan para murid ini mampir di Yeriko. Kita lihat gambar sebelah kiri. Ini waktu itu orang-orang Israel, demikian pula dengan Yesus, itu mengambil perjalanan itu harus menyeberang Sungai Yordan. Ini Sungai Yordan. Harus menyeberang Sungai Yordan dulu, di Transyordan ini, masuk ke daerah Perea, kemudian baru nyebrang lagi Sungai Yordan, masuk ke Yeriko. Mereka tidak bisa ambil jalan lurus ini. Karena kenapa? Kita barusan PI mengenai orang Samaria yang baik hati.
Jadi ada pertikaian antara umat Israel dengan bangsa Samaria. Jadi mereka ini tidak tegak lurus kalau ke Galilea. Jadi mereka muter, baik pergi ke Galilea ataupun yang dari Galilea turun ke Yerusalem. Ini muter harus nyebrang Transyordan, Sungai Yordan ini menuju seberang, daerah seberang Sungai Yordan, kemudian turun lagi baru belok lagi. Dan melalui satu kota, yaitu kota Yeriko. Kemudian nanti masuk ke Betania, baru masuk ke Yerusalem. Seperti itu. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Yesus dan para murid-muridnya. Jadi dari Galilea menyeberang Sungai Yordan, kemudian sampai ke seberang Sungai Yordan, kemudian nyeberang lagi Sungai Yordan, baru masuk ke Yeriko, Betania, dan Yerusalem. Nah, kita ada di sini ceritanya, di Yeriko. Jadi Yesus tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, di mana sudah dinubuatkan, dan dia sendiri memberitahu kepada para muridnya 3 kali tentang apa yang akan menimpa dirinya. Jadi itu yang dikisahkan di dalam teks sebelum masuk ke dalam kisah penyembuhan Bartimeus ini. Jadi kita sudah tahu sekarang jalur daripada para murid dan Yesus sendiri untuk menuju kepada Yerusalem. Nah, ini yang kedua mengenai kota Yeriko. Kita lihat kota Yeriko itu sebenarnya ini merupakan Yeriko kuno. Sudah ada dari tahun 8000 sampai 9000 sebelum Masehi. Jadi itu dia berupa satu wall, great wall, dinding besar seperti ini. Ini Yeriko kuno. Jadi inilah benteng-benteng inilah, keliling inilah yang diruntuhkan oleh Yosua nantinya. Di dalam Yosua 6 ayat 20 kalau nggak salah itu diceritakan di mana saat keluar dari keluar dari perbudakan Mesir, kemudian Yosua lah yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah terjanji. Dan kota pertama yang diruntuhkan, yang dimusnahkan ini adalah kota Yeriko. Jadi ini Yeriko kuno. Nah, Yeriko ini punya cerita yang khas. Jadi Yeriko itu memiliki sumber air yang sangat baik, walaupun di kota gurun ya. Dia juga kota pohon palem. Jadi dia merupakan kota tertua dan kota yang sangat terendah di dunia, itu 250 meter di bawah permukaan air laut. Bandingkan dengan Yerusalem itu 700 meter. 700 sampai 750 meter di atas permukaan air laut. Jadi Yerusalem di atas, Yeriko di bawah. Kita masih ingat waktu kita PI, orang Samaria yang baik hati berjalan, ada imam, ada orang Lewi berjalan dari Yerusalem turun. Ada kata turun ke kota Yeriko. Jadi kota Yeriko itu merupakan kota strategis dan populer. Karena kenapa? Yaitu tadi, karena letaknya itu. Orang harus melalui kota itu sebelum menuju Yerusalem. Jadi kita sudah memiliki gambaran bahwa itu kota yang sangat ramai, kota administratif mungkin. Kita lihat sekarang kota Yeriko yang hari ini itu udah sangat hijau, banyak pohon palem dan banyak penghijauan di situ. Nah, ini sedikit mengenai Yeriko. Kita lihat sebelah kiri, dia nggak jauh dari Sungai Yordan. Ada di sebelah barat Sungai Yordan. Ini kota Yeriko. Ini berupa satu lingkaran lonjong begini. Ini berupa benteng. Ini dulu ya. Setelah Yosua meruntuhkan ini benteng udah nggak ada lagi. Jadi Yeriko sejarahnya adalah waktu dihancurkan bangsa Israel pimpinan Yosua. Itu pada abad 13 sebelum Masehi. Jadi kemudian dibangun kembali oleh Hiel orang Betel dalam masa pemerintahan Raja Ahab di abad 8 sebelum Masehi. Jadi 500 tahun kemudian itu dibangun kembali oleh Hiel orang Betel dalam masa pemerintahan Raja Ahab. Nah, Herodes Agung sendiri di zaman Yesus itu Herodes Agung sendiri pernah membangun istana musim dingin di kota Yeriko. Jadi dari situ saja kita bisa melihat banyak sebenarnya raja-raja, para imam, orang-orang kaya itu senang tinggal di Yeriko. Karena pertama ramai, kedua juga sumber airnya sangat baik dan juga penghijauannya juga baik, kan disebut kota pohon palem. Jadi banyak para imam, orang kaya itu tinggal di sana. Nah, di sini pula lah terjadi kisah Markus 10:46-52. Yesus menyembuhkan Bartimeus di kota. Kita juga ingat kisah tentang Zakheus
Lukas 19 ayat 1 sampai 11, ini juga dia orang kaya kan. Zakheus itu orang kaya, pemungut cukai yang kaya. Dia ada di kota Yeriko. Dia juga tinggal di kota Yeriko. Namun pada akhirnya dia juga bertobat karena berjumpa dengan Yesus. Kita juga waktu PI, orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 itu juga menceritakan ada di mana orang Samaria menolong orang yang kerampokan, seperti itu ya. Jadi itu sedikit mengenai kota Yeriko. Nah, kita lihat di ayat 46 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Tadi Yeriko sudah kita ini. Kemudian dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis. Ada seorang pengemis. Jadi saat Yesus dan para murid keluar, diperkenalkan seorang pengemis yang buta. Jadi banyak pengemis di kota Yeriko karena kenapa? Tadi sudah dijelaskan banyak orang kaya. Kemudian dia juga lokasinya secara geografis itu mendukung sekali. Walaupun di bawah permukaan air laut, tapi dia merupakan titik temu daripada beberapa umat Israel di dalam menuju kepada Yerusalem, terutama menjelang Paskah. Nah, orang-orang buta sendiri di dalam hukum agama dan hukum adat orang Yahudi itu dilindungi. Itu ada di dalam Imamat 19 ayat 14 dan Ulangan 27 ayat 18. Jadi di dalam Imamat 19 ayat 14 itu dikatakan apa? Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Itu Imamat 19 ayat 14. Di dalam Ulangan 27 ayat 18 dikatakan apa? Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Jadi orang buta itu dilindungi dalam arti kata bukan dilindungi secara finansial atau bagaimana, tapi artinya itu jangan diganggu, tidak boleh diganggu seperti itu. Nah itulah mereka pada akhirnya bebas untuk melakukan tindakan mengemis ini, dan mereka menjadikan kota Yeriko sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan mengemisnya seperti itu. Oke, kemudian disebutkan tadi ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Jadi Bartimeus ini dipenggal jadi Bar dan Timeus. Jadi Bar itu adalah sama artinya dengan anak. Timeus sebenarnya juga anak Timeus. Jadi ada ganda sebenarnya, ada penamaan yang ganda anak Timeus seperti itu. Tapi kita tidak usah menafsirkan terlalu mencari-cari itu artinya terlalu dalam, tapi dijelaskan sudah bahwa nama pengemis itu adalah Bartimeus, anak Timeus yang duduk di pinggir jalan. Nah, di dalam Injil sinoptik lainnya, itu di dalam Matius, itu disebutkan dua pengemis buta, bukan satu pengemis buta. Di dalam Markus dan Lukas, fokus hanya satu pengemis buta. Hanya di dalam Markus diberi nama pengemis itu adalah Bartimeus, anak Timeus. Lalu pertanyaannya adalah sekarang mengapa diberi nama seperti itu? Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing ya. Cuman dari apa yang saya baca dan apa yang saya pernah dengar, itu karena Bartimeus di zaman gereja perdana dulu, dia menjadi sangat dikenal. Karena kenapa? Karena keimanannya seperti itu. Imannya itu sungguh-sungguh dia sebagai pengikut Yesus yang setia sampai akhir seperti itu. Sehingga namanya itu melekat kepada orang-orang pada gereja perdana pada saat itu. Sehingga ditulislah nama Bartimeus. Lazimnya banyak sekali cerita-cerita kisah-kisah penyembuhan itu kan tanpa ditulis nama. Ada 10 orang kusta, 1 kembali, 9 tidak kembali, itu juga tidak disebut namanya. Dan lain-lain, penyembuhan orang buta di dalam Injil Matius dan Lukas juga tidak disebutkan namanya seperti itu. Tapi hanya di dalam Markus. Markus memberikan satu
bukan definisi, memberikan satu nama kepada pengemis itu, Bartimeus anak Timeus. Tentunya ini secara tekstual juga bisa dijelaskan karena banyak sekali kaitannya dengan nanti ada di katakanlah tentang apa, tentang Yakobus dan Yohanes, dituliskan juga anak Zebedeus. Nah, ini kan sama nih, anak Timeus. Nah, itu nanti ada berkait secara intertekstual seperti itu. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Nanti Bapak Ibu mungkin yang tahu bisa sharingkan. Nah, satu pertanyaan besar dalam kisah ini, bagaimana Bartimeus itu bisa melihat Yesus padahal dia itu buta? Ini pertanyaan yang menelusuk ke dalam batin kita. Jadi kita boleh merenungkan dalam-dalam ini, bagaimana Bartimeus bisa melihat Yesus padahal dia buta. Dan dia butanya bukan dikatakan buta sejak sudah dewasa atau bagaimana, seperti di Markus 8 itu, di mana orang itu disembuhkan oleh Yesus. Penyembuhan pertama dia kabur-kabur, tapi dia masih bisa mengenali yang namanya pohon. Baru penyembuhan kedua, baru dia sembuh. Tapi Bartimeus dari awal juga dia sudah buta seperti itu. Nah, bagaimana dia bisa melihat Yesus padahal dia buta? Yang pertama adalah, paling sedikit ada 4 poin yang saya ingin sampaikan. Ini poin pertama adalah apa? Dari apa yang ia dengar selama ini, tumbuh kesadaran bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi kita lanjutkan tadi bacaan ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru-seru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi kata berseru, kalau kita baca di dalam Injil perikop ini 46-52, itu hanya 2 kali di mana Bartimeus berseru. Tetapi mungkin di dalam ini aslinya, arti aslinya berseru itu mungkin dia sudah berseru-seru sekian kali seperti itu. Sudah beberapa kali. Nah, Bartimeus memang dia tidak dapat melihat secara dengan mata fisik, tetapi apa? Dia memiliki telinga untuk bisa mendengar. Jadi di mana di dalam ayat 47 dia mendengar bahwa yang akan lewat itu Yesus orang Nazaret. Jadi Yesus orang Nazaret itu tentunya tidaklah berarti apa-apa gitu. Itu hanya menyatakan bahwa Yesus itu dari Nazaret. Sama seperti kita kata Hendra dari BSD atau si Abdi dari Serpong dan lain sebagainya. Itu tidak berarti apa-apa Yesus orang Nazaret. Tetapi apa bagi Bartimeus, dia melihat Yesus itu sebagai anak Daud. Anak Daud itu adalah satu gelar mesianik. Maka ketika ia mendengar Yesus akan lewat, ia segera memanggil Yesus itu anak Daud. Karena ia mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, mengapa? Apa arti daripada anak Daud itu sendiri? Seperti itu. Mengapa dia disebut Mesias, anak Daud itu Mesias? Kalau kita baca di kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeskiel, Yeremia, atau nabi-nabi kecil, Hosea, Amos, bahkan Zakaria berkali-kali bicara tentang Israel ketika dalam pembuangan, ketika dalam kesulitan. Bahwa apa? Bahwa suatu kali Tuhan akan memulihkan Israel. Tuhan akan memulihkan kembali tahta Daud. Nah, jadi seorang dari keturunan Daud inilah yang akan memulihkan Israel. Sehingga kalau bicara anak Daud, itu percaya bahwa dia adalah Mesias yang dinantikan. Jadi Yesus anak Daud itu boleh dikatakan sebagai Mesias. Inilah yang diimani oleh kata-kata pertama yang muncul, seruan yang pertama yang muncul di mulut daripada Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi dari apa yang ia dengar selama ini, tumbuh kesadaran bahwa Yesus adalah Mesias. Tentunya tidak ada orang yang bercerita kepada dia tentang Mesias dan lain sebagainya, karena kita tahu bahwa saat itu terjadi perseteruan orang-orang Farisi, orang-orang para imam tidak suka dengan Yesus seperti itu. Sedangkan Yesus setiap kali menyembuhkan orang atau bertanya kepada Petrus, setelah dijawab, Yesus mengatakan apa? Jangan bicara apa-apa seperti itu. Karena kenapa? Berbahaya untuk menyebut Mesias pada saat itu. Nah, apalagi orang buta ini.
Jadi itu bisa jadi itu muncul kesadaran di dalam, katakanlah dalam batinnya sendiri bahwa Yesus itu adalah Mesias. Inilah iman yang diangkat di dalam kisah Markus ini pertama. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, kalau Bartimeus saja bisa melihat siapa Yesus, itu bagaimana dengan kita? Siapa Yesus bagi saya dan Anda? Nanti mungkin kita akan bahas. Bapak Ibu silakan sharing nanti. Nah, yang kedua, kemudian apa? Dari kedalaman batin Bartimeus tumbuh keinginan kuat dia untuk berjumpa dengan Yesus. Ini kita bisa lihat di dalam bacaan ayat 47 tadi, di mana 2 kali ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian sudah dilarang, dia berseru lagi sekali lagi di ayat 48, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi begitu dia sangat-sangat percaya kepada Yesus, di mana Yesus anak Daud adalah Mesias, dia memiliki satu pemahaman bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia memiliki keinginan kuat di dalam batinnya itu untuk berjumpa dengan Yesus. Itu juga dapat dilihat nanti di dalam ayat 50, kemudian ia menanggalkan jubahnya dan pergi mendapatkan Yesus. Padahal jubah itu adalah boleh dikatakan sebagai kiasan metafor dari apa? Dari kehidupannya. Jubah itu kan pakaiannya untuk apa? Untuk melindungi dari dingin panas. Juga sebagai apa? Sebagai tempat untuk wadah untuk menadah daripada bantuan orang. Apakah itu dalam bentuk materi ataukah dalam bentuk konsumsi. Seperti itu. Jadi jubah itu sebagai metafor apa? Kehidupannya. Seluruh kehidupannya ia tanggalkan dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, Bartimeus juga sadar bahwa apa? Kesempatan kali ini adalah kesempatan yang terbaik. Mungkin juga yang pertama dan terakhir baginya berjumpa secara fisik dengan Yesus. Dia mendengar Yesus akan lewat, kemudian dia memiliki keinginan yang kuat untuk mengambil kesempatan ini, kesempatan yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi itu makanya ia sampai berseru 2 kali yang ditulis dalam teks, tetapi mungkin di dalam penafsiran para ahli lainnya ada yang mengatakan itu berkali-kali sudah dia berteriak seperti itu. Nah, Bartimeus semakin kuat membutuhkan Yesus, maka dia kemudian dikatakan berseru, kemudian meninggalkan jubahnya, dan dia juga yakin bahwa ini adalah kesempatan pertama dan terakhirnya. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa berefleksi. Kalau saat ini kita sedang berada di dalam kesulitan, di dalam satu pergolakan, di dalam satu kesulitan hidup yang mungkin tidak ada ujungnya, seperti itu. Kesulitan-kesulitan yang sering kali muncul, sebentar hilang, muncul lagi, menimpa kita lagi. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan berkaca pada Bartimeus ini? Apakah kita menunggu sampai Yesus datang? Atau kita saat ini juga kita datang kepada Yesus untuk berseru kepadanya? Nanti coba kita akan refleksikan. Kemudian yang ketiga, dari ketidakberdayaan yang dihadapi, maksudnya kebutaan dari sisi fisiknya, dia sadar apa yang harus dilakukan saat berjumpa dengan Yesus. Jadi, iman ketiga, proses iman ketiga yang bisa kita lihat daripada Bartimeus sendiri apa? Dari keadaan dia yang sekarang ketidakberdayaan dia tahu apa yang sesungguhnya dia harus lakukan, apa yang dia mau. 2 kali dia berkata apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku itu saya kasih huruf kapital ya. Kasihanilah aku. Inilah yang pertama kali dia sampaikan adalah mohon belas kasih Yesus. God have mercy on me. Berilah saya belas kasih-Mu. Inilah juga yang pada akhirnya dalam gereja penerusnya sampai pada hari ini menjadi suatu doa. Kita seringkali di dalam kitab Mazmur juga ada, ya Allah Tuhan bersegeralah menolong aku. Ya Tuhan kasihanilah aku. Bahkan dalam Ekaristi juga kan, Tuhan kasihanilah aku. Seperti itu. Jadi inilah yang pertama kali dia sampaikan adalah mohon belas kasih Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia membutuhkan kasih dan dia percaya Yesus adalah kasih itu. Jadi itulah permohonan yang dia sampaikan. Kemudian setelah dia menyampaikan belas kasih, pada akhirnya apa nanti?
di ayat 51, itu Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dia baru menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi yang pertama dia lakukan adalah apa? Mohon belas kasih. Baru kemudian dia minta, setelah Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki? Baru dia menjawab bahwa dia ingin melihat, seperti itu. Jadi itu yang permohonan belas kasih, mercy, itulah yang dilakukan pertama kali oleh Bartimeus. Kemudian yang keempat, jadi perjalanan iman Bartimeus ini sampai pada ujungnya, di mana kita bisa melihat apa? Iman yang hidup kepada Yesus membawanya kepada kesembuhan jasmani dan rohani. Di dalam ayat 52 dikatakan, Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus itu menunjukkan proses perjalanan iman yang hidup, iman yang benar. Jadi iman yang hidup yang menyembuhkannya, ya, bukan perbuatannya. Jadi itu yang harus kita catat. Yesus mengatakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi imannya yang menyembuhkannya, bukan perbuatannya. Akan tetapi apa? Melalui perbuatan itulah kita dapat melihat iman yang bertumbuh dengan benar, seperti itu. Jadi bukan karena perbuatannya, bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena imannya, dia begitu percaya kepada Mesias. Kalau seseorang memiliki iman seperti itu, walaupun dirundung masalah, diterpa angin badai, dia akan tetap menjadi orang yang memiliki iman yang benar, bukan melalui perbuatannya, seperti itu kira-kira. Jadi itulah yang dikatakan Yesus, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Nah, dari 4 poin yang saya sampaikan ini, itu kita bisa lihat apa? Pertama-tama adalah di mana Bartimeus percaya kepada Yesus. Yesus anak Daud, itu dia percaya itulah Yesus Mesias, Mesias yang dinantikan orang. Mesias bukan Mesias yang akan apa? Seperti yang diinginkan oleh Yakobus dan Yohanes. Seperti dia ingin duduk di sebelah kiri dan kanannya, seperti itu. Yesus yang memiliki satu kerajaan di dunia ini, bukan seperti itu. Tapi si Bartimeus ini memiliki keyakinan dialah yang akan merubah daripada sesuatu yang tidak baik menjadi baik, seperti itu. Seperti apa? Penglihatan dia juga membawa dia kepada kesembuhan rohani. Setelah percaya kepada Yesus, apa? Bartimeus memiliki satu keinginan yang sangat kuat untuk berjumpa dengan Yesus sendiri. Nah, saat berjumpa itulah dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia mohon belas kasih, doa. Dalam hal ini merupakan satu doa. Kalau hari ini kita mengatakan bahwa itu adalah satu God have mercy on me, itu adalah satu doa. Nah, setelah itu disampaikan, barulah Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki? Dia kemudian dapat melihat. Ayat 52 mengatakan, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, kata melihat ini perlu kita catat. Melihat itu bukan arti kata melihat secara ini, tapi dia juga melihat dalam arti kata melihat apa yang Yesus lihat. Yesus melihat kepada Bapaknya, Bartimeus juga melihat kepada yang di atas sana, Bapaknya, seperti itu. Jadi bukan melihat dalam kata seperti arti harafiah, ya, melihat seperti kita seperti ini, tapi melihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, seperti itu. Nah, kita bisa lihat tadi, saya sudah, sebentar. Proses beriman Bartimeus, mendengar dan percaya Yesus, kemudian perjumpaan, kemudian mohon belas kasih, berjalan mengikuti Yesus. Dengan kata lain apa? Bartimeus diubah menjadi apa? Hidupnya semakin berpusat kepada Yesus. Wujud nyata akhir iman Bartimeus adalah apa? Melihat, mengarahkan hati kepada Yesus, dan berjalan bersama Yesus mengikutinya, mewartakan kasih Allah. Ini kalau kita lihat tentang apa, barusan dibuka gereja sinodal, ya, barusan kita ada dibuka hari Minggu kemarin tentang sinode. Sinode itu berarti berjalan bersama. Motonya itu adalah komunitas, komunio, partisipasi, dan misi. Ini juga sangat jelas di dalam perikop ini, di mana apa? Bartimeus ini pada akhirnya apa? Dia berkomunitas, dia berkomunio dengan Yesus sendiri.
dalam satu komunitas gitu, paguyuban seperti itu. Mungkin juga nanti ada dia punya murid-muridnya daripada Bartimeus yang bergabung di situ. Nah, dia kemudian berpartisipasi dalam hal itu dia mengikuti Yesus, dia berpartisipasi melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Untuk melaksanakan apa? Kalau partisipasi sudah dilakukan, pasti ada misi bersama yang dilaksanakan, yaitu mewartakan kasih Allah. Nah, itu yang bisa kita lihat daripada ayat 46 sampai 52, sepenggal 6 ayat itu. Tapi coba kita lihat melebar sedikit secara intertekstual, kita lihat ya, pembacaan dengan teks bersamanya, konteks ini. Lagi-lagi saya salah tulis Lukas. Aduh. Ini Markus 10 ayat 35 sampai 52. Jadi kalau kita lihat, kita lebar sedikit tadi 46 sampai 52, kalau kita melihat lebih ke atas lagi, itu ada permintaan Yakobus dan Yohanes ayat 35 sampai 45. Kemudian diselingi oleh wejangan singkat Yesus dalam ayat 36 sampai 46. Kemudian juga ada permintaan si buta Bartimeus, ini yang kita bahas tadi. Jadi coba kita lihat, ada dua permintaan ini mengapit kepada satu wejangan singkat Yesus. Kira-kira apa pemaknaan yang bisa kita ambil? Kira-kira apakah ini merupakan suatu panggilan kemuritan, suatu wejangan bagi kita yang dipanggil? Coba kita lihat ya. Tadi di ayat 52 dikatakan si buta yang duduk di pinggir jalan itu menerima, pada akhirnya dia berdiri, menerima undangan untuk bangun dan berdiri untuk mengikuti Yesus. Tetapi di dalam perikop sebelumnya, permintaan Yakobus dan Yohanes itu malah hendak duduk dalam kemuliaan gurunya. Kemudian mereka juga diingatkan akan penderitaan seperti yang akan dialami oleh Yesus sendiri, itu di ayat 38 dan 39. Yesus kan mengatakan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Mereka lalu katakan dapat. Tapi pada akhirnya Yesus mengatakan bahwa itu bukan haknya Yesus. Yesus tidak mau otoritasnya itu dicampur adukan dengan Allah sendiri. Yesus memiliki satu otoritas, walaupun Yesus dan Allah adalah satu. Dia tidak mau mencampur adukan bahwa itu adalah hak Allah sendiri yang untuk memberikan itu, apakah akan duduk kiri atau kanan, itu bukan hak daripada Yesus sendiri. Jadi yang satu ini yang sudah duduk meminta-minta, kemudian diajak berdiri, yang ini malah yang sudah berjalan dengan Yesus malah minta duduk. Jadi saling bertolak belakang. Jadi kemudian diperkenalkan oleh Yesus jalan penderitaan itu, wejangan di tengah-tengahnya. Dikatakan di dalam ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kita dilayani ini dikiaskan dengan duduk, melayani dikiaskan dengan berdiri, seperti seorang pelayan. Jadi kita bisa membandingkan ya, Bartimeus yang tadinya duduk, dia malah berdiri. Yakobus dan Yohanes yang tadinya berjalan, sudah berdiri bersama Yesus, mengikuti Yesus, malah minta duduk seperti itu. Nah, inilah yang dimetaforkan dengan dilayani dan melayani di dalam ayat 45 ini. Bahwa orang yang duduk ini kan sama dengan orang yang mau dilayani. Orang yang berdiri justru inilah orang yang akan bertindak sebagai pelayan dan sekaligus sebagai hamba. Jadi Yohanes dan Yakobus serta 10 murid lainnya itu sesungguhnya dipanggil untuk berdiri dan pergi sebagai pelayan dan hamba, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 43 dan 44. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Jadi menjadi pelayan dan hamba itulah tugas para murid, panggilan kemuridan kita, termasuk kita-kita ini. Dan bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari prestasi, bukan untuk mencari kebanggaan diri, bukan untuk mencari viewer, bukan untuk mencari apapun di dalam pelayanan ini, seperti itu. Nah, bagi Bartimeus, kesembuhan yang pertama-tama juga bukanlah untuk memperoleh penglihatan, tetapi untuk berdiri dan pergi seperti para murid mengikuti anak manusia. Maka itu sangat penting kata melihat tadi, bahwa ia melihat bukan melihat secara fisik, tapi dia bisa melihat kedalaman apa yang Yesus kehendaki, seperti itu. Ini terakhir, jadi duduk di tepi jalan menunggu pemberian orang,
dan duduk di atas tahta seperti permintaan Yakobus dan Yohanes, itu berarti apa? Menunggu dilayani oleh yang lain layaknya seperti seorang pembesar. Itu bukanlah sikap seorang murid. Jadi ini yang kita bisa tarik poin benang merah daripada perikop besar ini. Jadi ayat 36 sampai 52. Namun sebaliknya apa? Seorang murid harus bangun berdiri untuk melayani sesamanya. Yang tadi, jika barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Menjadi pelayan dan hamba. Itu artinya apa? Kita harus melayani, saling melayani sesama, saling menolong sesama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah di dalam pelayanan itu. Semua sama. Dan yang paling penting adalah apa? Mengikuti sang guru, di mana dalam ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan ada kata dan ya, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang itu untuk melayani dan memberikan nyawanya. Itu artinya apa? Memberikan dirinya sendiri. Itulah satu bentuk pelayanan, panggilan kemuritan yang diajarkan kepada kita semua di masa ini, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke host. Mungkin nanti ada yang sharing, mungkin ada yang menanggapi, silahkan. Ya, terima kasih Pak Juli. Banyak sekali tambahan pengetahuan ya di dalam ya, dari cuman cerita Bartimeus yang buta, tapi digali begitu banyak oleh Pak Joli. Baiklah Bapak Ibu, sekarang diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin sharing. Silahkan langsung bisa membuka mic-nya. Biasa Bu Paula, ada Bu Paula nih Pak Joli. Saya memang baru pertama kali. Bu Paula, silakan. Ya, Bu Paula. Malam, Bu Paula. Ya, bagus sekali yang dijabarkan sama Pak Joli. Saya senang dengarnya. Saya cuma mau menambahkan tentang kebutaan seseorang. Pada zaman sekarang, itu yang buta itu bukanlah matanya saja, tetapi lebih banyak mata batinnya yang buta. Jadi yang saya renungkan dari bacaan Bartimeus ini adalah seringkali orang buta batinnya. Banyak orang di zaman sekarang tahu siapa itu Yesus. Tapi juga banyak yang melakukan penolakan seperti zaman dulu. Mereka lebih suka yaitu menyembah atau percaya pada ilah-ilah yang lain. Coba lihat aja di media atau orang-orang yang dari agama lain, itu banyak yang tahu siapa Yesus. Tapi mereka sendiri membutakan. Jadi bukan membutakan dirinya untuk tahu. Itu yang seringkali terjadi. Juga di antara kita yang bilang bahwa kita ini adalah umat Katolik atau umat Kristen. Tapi kadang-kadang perilakunya itu seperti orang yang buta, yang nggak kenal belas kasih dan apa yang Yesus punya kehendak. Seperti di dalam komunitas aja. Kadang-kadang saya melihat itu, saya sendiri merasa sedih. Untuk apa orang itu mati-matian bersaing sampai melakukan fitnah. Saya kadang-kadang bingung. Nah, tapi sekarang saya tahu bahwa manusia itu sangat dikuasai oleh egonya. Ingin tampil,
ingin supaya diperhitungkan, ingin menjadi buah bibir orang. Padahal itu semua pekerjaan yang sia-sia. Makin hari, ya seperti saya kan makin tua. Perjalanan umur saya kan saya tidak bisa hentikan. Dia kan jalan terus. Tetapi dari situ saya melihat bahwa, dan saya seringkali berdoa agar orang itu bisa dicelikan, yaitu mata batinnya. Bukannya hanya mata sesungguhnya. Mungkin kalau kalian yang matanya terang bisa artinya nggak punya problem di sakit mata, itu nggak pernah ngalamin sesuatu yang menghambat. Nah, misalnya saya punya glaukoma, saya tuh memang punya glaukoma, sudah operasi berapa kali. Dari situ saya bisa merasakan kebutaannya Bartimeus. Bisa merasakan bagaimana mau jalan aja kadang-kadang ada selaput yang menghalangi kita. Tapi kita hanya cukup percaya seperti Bartimeus. Dia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Sebab itu dia katakan, Yesus putra Daud. Dan demikian pula kita. Kalau kita ini cukup percaya, dan mata batin kita buka, maka kita bisa merubah segala perilaku kita. Dan berani untuk menjadi saksi dan mewartakan. Ini aja yang ingin saya tambahkan, yaitu tentang kebutaan hati, kebutaan batin. Terima kasih. Maaf saya ikut ngobrol. Terima kasih Bu Paula. Pak Juli ada tanggapannya? Oke. Jadi memang kita masing-masing memiliki pendapat jadi mengenai masalah kebutaan ini. Jadi memang ada kebutaan rohani, ada kebutaan fisik. Yang paling parah adalah buta rohani, dan buta rohani itu itu mungkin lebih berbahaya dibandingkan dengan buta fisik seperti itu ya. Walaupun juga buta fisik juga sesuatu yang tidak mengenakan, tapi di dalam kehidupan ini ya kalau buta rohani itu ya bisa apa ibaratnya itu sampai pada akhirnya juga tidak bisa selamat seperti itu. Tapi kalau buta fisik mungkin bisa jadi bisa sembuh, mendapatkan satu donor seperti itu. Jadi saya juga setuju dengan Bu Paula seperti itu. Silakan yang lain mungkin ada sharing atau apa gitu loh. Bagaimana proses berimannya mungkin bisa diceritakan. Tadi kan Bartimeus luar biasa seperti itu ya, udah buta dia masih memiliki satu iman yang besar, itu makanya namanya tuh disebut itu karena itu gitu loh. Itu menurut Alkitab seperti itu. Kenapa dia ditulis namanya kok yang lain-lain nggak ada, hanya Bartimeus? Itu. Ya itu karena imannya itu yang membuat namanya itu diingat dan ditulis seperti itu. Mari silakan. Silahkan Paulus menambahkan. Sementara belum ada. Kalau belum ada, saya cerita sedikit. Bagaimana saya bisa beriman? Saya itu orang, saya cerita ya. Ini masih ada yang tanya nggak dulu nih? Kalau nggak ada, saya cerita. Ya, nggak apa-apa. Diselingin dulu, Pak. Iya, Juli aja. Saya belum pernah cerita dimanapun, tapi saya proses saya beriman itu sebenarnya pendek sebenarnya. Belum seperti Bapak Ibu mungkin dari lahir atau dari SMP atau dari SMA. Saya sudah dewasa baru ini masuk Katolik, dan itu pun juga Katolik-Katolikan gitu seperti itu. Jadi itulah yang pada akhirnya juga menyadarkan saya untuk mencoba sesuatu yang lain ya, karena saya sudah terbuai oleh kehidupan duniawi sebenarnya seperti itu. Jadi sudah jauh lah dari gereja juga. Gereja itu pokoknya dipatok. Saya sebulan itu nggak boleh lebih dari 2 kali saya ke gereja seperti itu. Jadi itu yang terjadi pokoknya dalam hidup saya. Nah, jadi pada suatu kali mungkin Yesus juga menegur saya sehingga saya harus
intinya saya harus kembali ke gereja, dan pada saat saya kembali ke gereja itu saya melihat sesuatu yang amat membosankan seperti itu ya. Saya juga melihat sesuatu yang bukan kehidupan saya seperti itu. Itu sesuatu yang pokoknya membosankan lah, seperti itulah, nggak enak lah gitulah, nggak ada cuannya juga seperti itu katakanlah. Tetapi lambat laun inilah hebatnya Tuhan ya. Kalau mau seseorang untuk kembali ke dalam jalannya, pokoknya bisa aja dilakukan. Dan perlahan-lahan saya memang diajarkan, saya mulai ikut CAP ya. Pada saat itu ada temannya Pak Santoso tuh. Jadi itu teman saya, ada Bu Sylvia dan lain-lain. Itu saya masuk ke CAP. Kemudian, saya baru tahu ini beriman begitu. Dengar-dengar sharing di CAP itu kan banyak sharing sana sini ya. Itu sangat-sangat meneguhkan. Jadi roh kita itu semacam dibakar gitu, dibangkitkan kembali seperti itu. Dari situlah cikal bakal saya muncul untuk melayani. Kemudian ditunjuk orang yang habis CAP itu kan harus juga melayani setelah CAP itu kan, angkatan selanjutnya. Nah itulah saya mulai melayani, mulai masuk, ketemu Ibu Lucy lagi, disuruh bantu KKS. Nah saat itu saya udah nggak mau, karena kenapa? Saya lihat ini orang-orang KKS orang-orang suci semua. Jadi orang-orang yang di kepalanya itu ada holo semua. Saya lihat pada saat itu ya, mata saya. Semoga. Mata saya melihatnya seperti itu. Wah, pokoknya saya nggak mau nyentuh lah orang-orang KKS itu. KKS itu pokoknya bagi saya itu ada dewa di atas dewa seperti itu. Waktu itu saya ininya. Makanya saya ngeri sekali kalau ketemu Bu Lucy gitu loh. Bu Lucy kan waktu itu juga kalau nggak salah CAP masih di bawah KKS ya seperti itu. Jadi dia mengajak saya untuk gabung. Oke, saya bilang, Bu, kalau itu bantu-bantu saya mau. Saya juga curhat sama Romo Anton. Itu Romo pembimbing saya, Romo Anton itu. Ada apa-apa pokoknya saya ngomong, dan dia tahu saya punya kehidupan juga, dia tahu seperti itu. Jadi saya bicara dengan dia ya, dia bilang, saya takut ini ngelihat, dulu tuh saya melihat Pak Harun tuh pertama kali itu. Lagi rapat sama Romo Suto. Saya bilang, Romo saya takut, kemarin saya rapat tuh saya lihat orang-orang KKS tuh suci-suci. Waduh, saya mau mundur aja. Sampai ngomong begitu. Romo sampai ketawa, dia bilang nggak apa-apa kalau cuma bantu-bantu. Saya dikuatkan kembali, akhirnya saya masuk lagi. Saya diam-diam, saya bantu lagi itu. Jadi akhirnya sampai kemudian juga di bulan Kitab Suci dan lain sebagainya, itulah Bu Lucy, dorongan Bu Lucy terutama ya. Kemudian terakhir saya didorong lagi ikut KPKS. Waktu itu Pak Santoso tuh ada KPKS. Saya tanya, Pak San, itu susah nggak sih 3 tahun begitu? Apa nggak bosan itu? Saya sempat tanya, sulit nggak sih? Tahun keduanya saya tanya lagi gitu loh. Pada akhirnya setelah Pak San mau lulus tuh tahun ketiga, baru saya entah angin dari mana saya mendaftar sendiri gitu. Nggak disuruh siapapun. Walaupun sebelumnya didorong oleh Bu Lucy gitu loh. Bu Lucy banyak mendorong saya waktu itu. Pokoknya apapun yang tentang gereja, pokoknya di ini. Nah itulah saya, cikal bakal saya belajar kitab suci seperti itu ya. Kemudian juga Krisma itu Pak Agus Saputra yang membimbing saya Krisma itu. Saya ingat salah satunya Pak Agus Saputra itu gurunya saya, guru katekis ya dulu ya. Jadi itu pelan-pelan itulah cara Tuhan untuk membimbing orang yang mungkin jatuh ke dalam keduniawian, tidak mempunyai perhatian, kemudian diangkat kembali untuk itu namanya dipilih. Ya, untuk ini. Nah, kalau dalam hal rohani yang paling menyentuh saya itu ketika saya masuk ke dalam komunitas meditasi Kristiani. Itu tahun 2009 atau 2010 saya lupa. Di situ itu waktu itu ada Bu Agatha, Pak Edi, dan kami cuma beberapa orang. Saya diajak untuk ke penjara. Ini ceritanya lucu nih, ke penjara, tapi itu rumah sakit penjara itu loh, di Pengayoman atau apa, itu khusus orang AIDS, orang HIV. Sekarang itu yang paling berat ini kan COVID. Kalau dulu itu HIV. Ngomong HIV itu pokoknya udah jijik aja. Terus ada sebagian orang kusta juga di situ, rumah sakit Pengayoman itu. Saya diajak ke sana, saya bingung mau ngapain gitu loh. Itu waduh, rumah sakit lagi. Jijik saya juga itu. Pertama kali saya pokoknya ikut aja lah, udahlah. Dengan bapak-bapak itu, nah ternyata begitu ke sana, itu ternyata ada suster ataupun pastor seminggu mungkin sekali untuk mengadakan datang untuk mendoakan mereka, dan setelah didoakan tuh selalu ada yang meninggal.
selalu ada yang meninggal pada saat setiap minggu gitu, boleh katakan tiap minggu. Dan di situ begitu saya masuk itu ada orang kusta, ada orang itu, dan ventilasi nggak bagus. Itu WC pada bocor, lantai 2 ke bawah netes-netes airnya, WC-nya berantakan, ruangannya itu udah kayak barak gitu, ranjang disusun-susun, waduh pokoknya udah campur aduk deh, nggak ada hawa. Jendelanya ada tapi ditutup rapat sama jeruji besi-besi juga seperti itu. Nah, singkat kata apa? Saya tanya apa yang mau ngapain kita sini? Oh, ternyata apa? Saya disuruh perbaiki toilet. Saya disuruh perbaiki WC. WC-nya orang-orang HIV. Seperti itu. Begitu saya lihat, ampun. Itu netes-netes air, plafonnya rusak, netes-netes semuanya dari atas ke bawah, terus klosetnya nggak jalan, air juga nggak jalan, pokoknya hancur lagi. Waduh, saya langsung ini sakit kepala saya waktu itu. Cuman saya malu aja sama yang lain. Saya diam-diam aja. Waduh, kacau nih. Kok kerjaan begini gini, dibayar aja mungkin saya nggak mau, apalagi nggak dibayar ya. Kita kerja sosial, saya kerja bakti. Bahkan kita harus keluar biaya seperti itu. Tapi lambat laun pada akhirnya apa? Saya kerjakan itu. Jadi karena saya yang ngerjakan, saya harus bolak-balik walaupun ada orang pekerja saya ya. Tapi saya juga harus balik untuk lihat kalau bapak-bapak ibu-ibu itu hanya datang sekali waktu gitu. Nah, itulah yang lambat laun saya kan menganggapnya itu wah itu mah kesialan saya aja gitu loh. Jadi sesuatu yang nggak berguna aja buat saya, tiba-tiba kok diberikan kepada saya gitu loh, bocuan punya, seperti itulah. Tapi di dalam perjalanan iman saya setelah 2, 3, 4, 5 tahun kemudian saya baru bisa membaca itu. Itulah kehendak Tuhan. Dia mau beritahu saya kalau mau mencari dia itu ya di tempat-tempat seperti itu. Begitu. Kamu harus mengasihi orang-orang seperti itu. Jadi bukannya kamu cari di mall, bukannya kamu cari di tempat-tempat bersih, bukannya kamu cari di tempat makan, seperti itu. Kamu mencari saya di tempat-tempat seperti itu. Kamu bisa melihat kehidupan di bawah itu seperti itu. Itu sangat ekstrim bagi saya pertama kali dalam hidup. Siapa sih yang nggak takut tempat HIV, mana ada orang kusta, kalau kita masuk ke dalam, orang celingak-celinguk begitu-gitu, mau nempel-nempel. Saya pokoknya nggak bisa dibayangkan lah, itu pengalaman paling. Tapi itulah satu kehidupan beriman saya yang boleh saya catat dalam hidup saya, itu sesuatu yang saya baru mengerti setelah mungkin 5-6 tahun kemudian seperti itu. Itu Bapak Ibu, singkatnya seperti itu aja. Silahkan yang lain. Ya, pengalaman udah dipilih gitu ya. Pengalamannya Pak Joli itu di mulut kita menolak, tapi akhirnya kita akui bahwa Tuhan sebenarnya berada di dalam diri kita. Ya. Mungkin kita nggak sadar waktu itu kalau Tuhan itu berkarya dalam diri kita. Nah, itulah semuanya perjalanan panggilan kepada siapapun juga. Dan Tuhan selalu memanggil semua orang agar mau membuka batinnya. Ya. Ya. Saya senang dengarnya. Itu panggilan kemuritan, makanya saya bilang. Iya, betul. Yang dibahas hari ini. Ya, makasih Bu Paula. Sama-sama. Bapak Ibu, Pak Santoso, lain-lain. Guru saya banyak di sini, jadi KKS itu tempat rumah saya kedua sebenarnya. Meditasi Kristiani juga tempat saya berlabuh untuk memperdalam iman semua. Pak Joli. Ya. Jadi Pak Joli sekarang di atas kepalanya udah ada holo dong. Belum. Enggak. Saya itu hanya bekerja sebaik mungkin, karena kenapa? Ya itu pengalaman saya dari dulu itu gitu loh, selalu ditempa seperti itu baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan ya. Jadi saya sampai hari ini ya bekerja pokoknya sebisa saya aja gitu loh. Saya cuman nggak menganggap saya terbesar atau gimana, cuman saya mungkin sedikit keras ini, sedikit teguh ini, karena biasa saya perfeksionis juga. Tapi kan tidak pernah menyesal Pak Joli. Oh enggak. Ya kan? Nah, semua yang berjalan di dalam bersama Yesus tuh tidak pernah menyesal. Saya juga begitu kok. Bagi orang yang kehidupannya smooth,
enak-enak aja itu mungkin susah mengenal. Tapi Tuhan bisa aja memanggil salah seorang dari kita. Dan sebenarnya tiap-tiap orang menurut saya dipanggil. Ya, Cuman apakah kita mau mengikuti panggilannya apa tidak? Seperti Bartimeus gitu. Mungkin karena dia matanya buta. Tetapi orang yang batinnya buta juga banyak yang terpanggil. Itu banyak yang saya temui. Dan banyak juga yang akhirnya ikut aktif, ikut kembali ke gereja. Itu saya kalau tahu mereka gitu saya senang sekali. Dan saya selalu mendukung terutama anak-anak muda. Itu pengalaman itu jangan disimpan, bagikan. Karena itu menjadi cambuk buat orang-orang yang masih belum mengimani. ya. Terima kasih, Paula. Saya ketemu banyak yang dari Muslim juga loh masuk Katolik akhirnya. Bu Paula, apa kabar? Baik. Pak Paulus. Dengan suaranya. Bu Paula, kalau saya bisa nambahkan ya, mungkin yang bahaya kebutaan pada diri kita yang kita merasa sudah melek. Kita merasa sudah ikut Yesus. Jadi jatuhnya akan seperti Yohanes dan Yakobus. Ya nggak Pak Joli? Saya yakin gitu juga. Dimana kalau dari cerita ini tadi Pak Joli cerita, justru orang yang baru dari duduk, dia menjadi berdiri sebagai suatu lambang, dia siap melayani, menanggalkan bajunya. Justru murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, pengen duduk di sebelahnya Yesus. Dia sudah melayani, dia sudah aktif. Nah, itu yang bahaya di dalam keimanan kita, Anda dan saya. Seringkali, kita sudah aktif di kegiatan ini, kegiatan itu. Tuhan pasti dekat dengan kita. Kita ngerasa iman kita, kita sudah ada iman. Tapi dalam surat Yakobus juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Seringkali kita juga melayani, tapi kadang-kadang kita kepleset. Dimana kayak Yakobus dan Yohanes, kita pengen mendapatkan suatu kedudukan. Kita pengen ngerasakan suatu kenyamanan. Duduk nyaman. Pasti nyaman. Tapi bukan itu yang diminta. Bahwa kita kayak tadi Pak Joli cerita pengalamannya ngurusin WC. Waduh, cilaka. WC orang sakitan lagi. Itu baru pertama kali dia gabung, dia aktif, sudah ditempa kayak begitu, sesuatu yang kurang mengenakan. Nah, seringkali kita juga lupa yang jadi bahaya dalam cerita Bartimeus ini adalah sebenarnya suatu refleksi bahwa justru orang-orang itu yang baru tuh seringkali kita harus melihat menjadi suatu pecut bagi kita, bagi Anda, saya, dan semuanya, bahwa jangan lupa kita seringkali mengalami kebutaan. Seperti Bu Paula bilang, kita mengalami kebutaan rohani yang seringkali kita nggak tahu. Kita ngerasa udah melek, kita ngerasa udah melihat, tapi ternyata ada kataraknya. Sehingga kita ngelihatnya tapi nggak jelas. Tapi ngerasanya, udah kelihatan. Seringkali yang bahaya gitu. Kalau menurut saya ya, cerita ini banyak sekali hikmahnya. Apalagi tadi yang dibawakan dengan Pak Joli bahwa dikomparekan dengan Yakobus dan Yohanes yang seringkali kita sering kepleset. Justru seperti Yohanes dan Yakobus, minta dilayani, minta tempat suatu posisi. Kita ngerasa kita udah senior. Kita sudah bla 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 dan lain-lainnya.
Jadi kita ngerasa udah, ya mungkin seperti istilahnya Pak Joli, sudah ada hollow di atas kepala kita. Jadi kita ngerasa, oh yang lain tanduk, masih ada, kita udah ada hollow-nya gitu loh. Jadi kita suci, yang situ seringkali kita kepleset. Padahal ya itu, kita buta, tapi kita ngerasa kita ngelihat. Karena buta rohani, memang seperti Bu Paula bilang, itu bisa berbahaya. Itu tambahan saya, tanggapan saya. Itu kalau saya boleh tambahkan, itu ada dua. Ada di dalam diri kita, selain tubuh, yaitu jasmani rohani kita, itu kita seringkali dikuasai oleh ego kita. Ini ego ini yang sangat-sangat dominan. Saya juga ngerasain kok, bukan tidak. Saya bisa bicara karena saya merasakan. Tetapi bagaimana saya belajar untuk mengalahkan si ego ini? Itu masih penuh perjuangan. Bahkan sampai sekarang, Pak Paulus. Betul. Sampai setua ini, bayangin. Jangankan kita, Bu Paula, murid-murid Yesus pun ada yang kepleset begitu, saling bertengkar dalam pelayanan mereka. Bukan begitu Pak Joli. Tapi kita ingat, betul, kita harus ingat sebenarnya kita dipanggil. Yang manggil kita itu sebenarnya untuk mewartakan kepada bangsa-bangsa lain. Artinya bukan hanya terbatas pada usia kita, zaman kita. Tetapi kita membangun generasi baru, anak-anak muda agar mereka maju. Jadi kita jangan terpaku hanya misalnya pada situasi sekarang ini. Ada sedikit saya ceritakan di saat tua ini. Pada saat perjumpaan itu saya dengar ada seorang anak yang dibuang sama ibunya sejak lahir, belum 40 hari. Kemudian si ayahnya mau bikin akte kelahiran. Ternyata di pemerintahan buat bikin akte itu diperesin orang. Artinya mintain uang tapi aktenya nggak kelar-kelar. Dia cerita di dalam satu pertemuan, terus saya tanya, kebetulan saya saat itu lagi ikut ini Ahokers, jadi rada sombong. Sebagai Ahokers saya pikir ya saya hebat ya. Terus, nah ini kesombongan ini saya ceritain. Terus sudah gitu, saya tanya. Terus dia bilang katanya, ya udah keluar uang. Saya pikir apa iya ya? Saya coba lakukan sendiri. Saya biayain. Ternyata iya saya yang kena mintain duit tapi suratnya nggak jadi. Nah, Paula itu kan sama kayak si Paulus. Bukan Paulus ini, satu Paulus galak. Terus dia tuh kesel marah, saya pagi-pagi, suami saya belum bangun, saya pakaian, saya rencana pagi-pagi saya pergi ke balai kota. Saya ketemuin Ahok. Saya nggak peduli dia gubernur kayak, pokoknya saya marah, saya bilang percuma kamu jadi gubernur, kamu punya ya percuma kamu cuap-cuap tentang tidak harus jujur dan sebagainya, tapi semua orang-orang kamu itu maling. Saya bilang. Jadi saya diberikan satu pengacaranya dari Ahok, dari gubernur. Dia katanya dia urusin cuma 3 hari. Kelar itu akte. Terus kemudian habis itu udah saya beresin, ya sudah dong, masa saya mau tepuk dada lagi. Saya bekerja kayak biasa.
Akhirnya setelah berapa tahun lewat, saya dengar bapaknya ini anak kena Alzheimer. Waduh, saya dengarnya dari dicari sama guru ini anak. Guru ini anak kan nggak kenal saya. Dan ini guru dapat dari seorang pembantunya bahwa ada seorang ibu yang dulu pernah mengurus yang terlibat dengan anak. Nah, ini saya nggak tahu siapa dia. Terus kemudian guru itu cari saya, dapat, saya datengin, saya lihat sendiri keadaannya. Nah, dari sini saya melihat sendiri bagaimana itu anak itu, waktu itu umur 5 tahun ya mungkin ya. Matanya itu, dia diam, tapi matanya itu berkaca-kaca karena ada yang fotoin itu. Hati saya tersentuh. Akhirnya saya pikir ya udah bagaimana kalau bapaknya setuju, karena si bapak udah kena Alzheimer, nggak ngerti apa-apa, anaknya pun nggak bisa diurus. Akhirnya saya coba berinisiatif ambil alih. Anak-anak saya ketawain, katanya, Mama udah tua begini, waktu itu usia saya kan sudah 70 lebih. Udah tua gini cari urusan, katanya. Tapi saya nggak menyesal. Terus akhirnya saya tanyakan ke Vincenzius Putra, saya pikir saya tuh nggak bisa ngurusin dia karena saya ajak dia ke mall, dia jalan, dia lari, saya nggak bisa Uber dia, totonya dia hilang. Jadi akhirnya saya sadar bahwa saya sudah nggak mampu. Jadi saya ambil inisiatif masukin ke Vincenzius Putra. Sekarang di Vincenzius Putra sudah dia kira-kira kelas 1 gitu, ayahnya meninggal. Ya udah, itu artinya saya punya beban. Dan saya senang dan rela. Dan yang istimewa adalah bagaimana Tuhan menghibur saya bahwa anak itu ya luar biasa. Masa kelas 1 dia lihat, saya ajak liburan ke rumah, terus kemudian dia lihat kan saya banyak kitab suci, dia bilang, ini buku apa ini Oma? Buku kitab suci. Kamu pernah dengar kitab suci nggak? Oh iya. Terus dia buka, coba kamu cari di mana ada Lukas, di mana ada Markus. Dia dapat. Terus dia baca. Aduh, saya kaget. Saya pikir, apakah ini memang rencana Tuhan? Perjumpaan itu. Dan di saat sekarang anak itu udah kelas 3. Dan saya sungguh senang kalau dia memang ditunjuk, dipilih. Ini cara Allah yang memilih. Hanya saya tidak bisa katakan benar atau tidak. Tapi memang yang saya alami pada yaitu anak-anak angkat saya, ada yang satu calon pastor di Filipina, terus satu lagi, semua caranya unik sekali gitu. Jadi ini pengalaman saya yang udah keempat kali berjumpa dengan pilihan Tuhan sendiri. Inilah sebabnya saya merasa di balik kita mungkin punya tekanan, tapi Tuhan selalu memberikan jalan, selalu melepaskan kita dari segala beban-beban itu yang itu. Itu aja yang saya ini dapat ceritakan, yaitu tentang panggilan, dan itu bisa dialami setiap orang. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita ngalami itu kita mundur? Itu saya serahkan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih Bu Paula, sharingnya banyak ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau berbagi cerita juga. Saya mau koreksi sedikit Bu Paula. Boleh nggak? Boleh.
Kalau menurut saya, tadi pertanyaan Bu Paula, nggak yakin apakah ini rencana Allah apa bukan. Kita sebagai orang beriman, kita selalu yakin bahwa apapun yang kita alami, itu merupakan suatu rencana Allah. Sekalipun saat ini kita kurang mengerti. Tapi merupakan rencana Allah yang kadang-kadang memang kemasannya masih misteri, Bu Paula. Bahwa tadi Bu Paula juga mengatakan ini menjadi beban saya. Mungkin bukan beban tapi tanggung jawab kali. Kalau menurut saya koreksinya begitu Bu Paula. Terima kasih Pak Paulus. Itu sebenarnya benar. Itu maksudnya saya, yaitu kekurangan kita. Kekurangan kita karena kita ini didominasi sama ego kita, yaitu kita mau cari yang nyaman, yang enak, yang tidak punya masalah. Itu biasanya kita sebelum apa-apa, sebelum maju kita udah mundur dulu. Sebelum fight sudah mundur dulu. Nah, itu ego kita. Tapi toh akhirnya karena kita punya seringkali batin kita buka untuk berani mengambil. Dan mungkin juga Pak Joli itu karena di dalam batin kita Tuhan bekerja, berbicara. Cuman kita nggak bisa dengar. Atau kita bangun suatu sekat antara dia dan kita. Berarti kita bukan hanya buta, itu tapi kita seringkali, buta juga ya, Bu Paula. Bukan hanya buta, tapi buta itu namanya kelemahan. Saya yakin itu pasti. Kalau saya terlalu yakin, nanti saya sombong dong. Ya itulah, jangankan kita, para rasul juga kepleset begitu sih, Bu. Thank you, Bu Paula. Sama-sama. Terima kasih, Bu Paula. Mungkin Ya, satu Pak hal Joli, yang saya bisa ada lagi? tambahkan. Jangan pernah menyerah, gitu aja. Saya sebenarnya, Pak Joli juga udah tahu, udah nggak bisa jalan, duduknya udah nggak bisa lurus. Tapi satu hal yang dalam hidup saya nggak mau nyerah. Ya, artinya dalam segala apa, rasa sakit, kalau dikit-dikit kita kesakitan nyerah-nyerah, nanti kena COVID katanya. Dan lebih baik kan kita bergerak, bekerja, ya akhirnya bisa bertahan. Kadang-kadang down juga sih. Sering bukan ikut KKS Paulus. ini, Bu Paula. Ikut Zoom KKS begini. Ini baru saya justru kirain sudah lama. Saya kira malah udah bubar. Saya kira sumber Yakub udah lama bubar. Oh itu masuk grup sahabat KKS itu Bu Paula. Saya tadi secara nggak sengaja waktu saya buka di MK itu ada undangan yaitu Pak Joli. Kok setelah saya itu kok nggak bisa saya buka gitu. Terus akhirnya yaitu Ibu Ratna teman bilang saya itu forward lagi katanya. Saya berikan baru saya bisa buka. Tapi saya sebenarnya gabung juga dengan tuh ada Pak Edwin juga yang aktif di itu. Dan saya justru sangat terbantu karena saya gabung dengan yang muda. Bayangin jadi saya yang muda, Bu Paula. Gitu. Umur boleh tua, jiwa tetap muda, gitu dong. Tapi jalan udah nggak bisa. Oh itu kendala-kendala umum lah. Yang penting jiwanya tetap muda. Kalau mungkin yang belum kenal Bu Paula ini juga angkatan awal KPKS. Termasuk tapi saya sungguh senang yaitu yang sekarang itu banyak sekali orang muda yang artinya mau membuka batinnya, artinya pilihannya seperti Bartimius. Itu aja saya senang. Bu Paula, dan itu waktu saya di KPKF tua dan muda, Bu Paula. Ada yang senior seperti Pak Harun. Pak Harun senior tapi jiwanya muda sekali dia. Banyak ada
Bro Martin, banyak. Tua dan muda kita melayani. Oke, Bapak Ibu. Tapi kita nggak punya halo loh. Kayak Pak Joli bilang. Bapak Ibu supaya mau sharing lagi, ayo. Yang lainnya mungkin yang ada lain. Pak Bambang. Bu Yaya, gimana Bu Yaya? Sebenarnya Bu Yaya, menurut diam saya aja nih, Bu banyak Yaya. yang mau sharing. Cuman kadang-kadang Pak Bambang ya udah garuk-garuk malu. kepala dong. Iya. Tiap Rabu ya Bu, nanti tiap Rabu hadir, nanti tiap Rabu Ibu sharing. Tiap Rabu kita ada acara Bu KKS. Ya Bu Paula ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Bu Ibu Yunita. masih Bu Yaya, ada. Yuk, mungkin Bu Yaya mau sama-sama Bu nambahin. Paula. Belum. Nanti. Ya, Pak Bambang mungkin ini udah buka videonya. Silahkan Bu Galak Pak tuh, Bu Galak. Bambang. Bu Galak tuh mungkin ada Bu Galak. Galaksi. Jangan dong Bu Galak, cuman pendengar yang baik. Lah tulisannya namanya Galaksi. Galak. Pendengar yang baik. Mari kita dengar dari Pak Bambang nih mau sharing Pak ya. Bambang. Saya pikir saya nggak sharing lah ya. Cuman dari perikop yang disampaikan oleh Pak Joli pada malam hari ini, apa sih sebetulnya refleksi buat saya, khususnya perikop tentang Bartimeus ini. Yang pertama, refleksi buat saya pribadi adalah ketika Bartimeus itu punya tekad yang luar biasa, dia mau sembuh, dia teriak. Dia nggak peduli, dia tidak mempedulikan orang lain. Kan dia dihentikan itu teriakannya sama orang-orang banyak itu. Bahkan mungkin murid-murid Yesus itu juga menghentikan Bartimeus supaya tidak berteriak. Nah, itu refleksi buat saya. Apapun yang menghalangi saya untuk saya mau bertemu dengan Yesus, saya harus terobos terus. Jadi ketaatan saya dan kepercayaan saya itu refleksi pertama buat saya dari kisah Bartimeus ini. Lalu, maaf. Oh, saya lanjut ya. Jadi satu tekad dan iman yang sangat kuat untuk bertemu dengan Yesus. Saya ingin sembuh. Saya mau kesulitan-kesulitan saya mau hilang. Saya mau ketemu dengan Yesus. Saya harus benar-benar punya tekad seperti Bartimeus ini. Dan kalau saya lihat ini Bartimeus ini sudah buta, pengemis lagi ya. Sepertinya dia ditinggalkan oleh keluarganya. Tidak ada yang merawat dia. Jadi Yesus berbelas kasih kepada orang-orang yang seperti Bartimeus ini, yang menderita, ditinggalkan, terpinggirkan, seperti itu. Dan tadi saya baca ya, di sini kan ketika Yesus menghentikan langkahnya dan ketemu dengan Bartimeus, Yesus itu nanya loh, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sekali lagi ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Rasanya pertanyaan ini kalau saya ulang-ulang, ini adalah pertanyaan seorang hamba kepada tuannya. Jadi Yesus benar-benar merendahkan hati menjadi seorang hamba di hadapan Bartimeus ini. Itu mungkin yang selain Bartimeus memang sembuh, yaitu meluruhkan hatinya Bartimeus sehingga dia mau mengikut Yesus. Nah, dari sini saya melihat refleksi buat saya sekali lagi adalah kita mau menjadi orang seperti yang ada di Yeriko ini, seperti orang banyak yang hanya mengenali Yesus sebagai orang dari Nazaret, atau menjadi Bartimeus yang mengenali Yesus sebagai anak Allah atau Mesias. Jadi pilihan itu tergantung dari kita. Jadi itu refleksi buat saya. Jadi saya tidak nambahkan, cuman saya biasa kalau membaca satu perikop, saya selalu merefleksikan pada diri saya. Saya mau jadi seperti apa? Kalau dari kisah ini, saya memilih jadi Bartimeus. Bartimeus sampai berani meninggalkan satu-satunya harta miliknya loh. Dia pengemis buta, yaitu jubahnya. Itu ditinggalkan dan mengikut Yesus.
Nah, itu saya pikir refleksi buat saya pada perikop pada malam hari ini. Tapi terutama saya tergerak tadi, terus terang Pak Joli terima kasih ya penjelasannya. Jadi saya baca ulang lagi Pak. Tadi saya renungkan gitu. Ternyata saya menemukan itu gitu. Terima kasih itu buat refleksi saya saja. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bambang. Bagus. Pak Bambang. Benar Luar itu. biasa. Iya. Pak Rimson nih gimana Pak Rimson? Oh, baik Pak Paulus, saya mau sharing. Ayo dong Pak Rimson. Ya, silakan Pak. Boleh. Kebetulan Pak Paulus ini guru saya. Kalau disuruh sama guru itu udah pasti harus mau ya Pak. Oke, baik teman-teman. Sebenarnya saya memang tamu juga ya, diajak-ajak sama Pak Santoso. Pak Santoso yang ngajak juga di grup-grup, disuruh ikut gitu. Kebetulan hari ini nggak ada kegiatan Zoom. Biasanya banyak kegiatan Zoom dari Salib Suci. Aku dari Paroki Cilincing, lingkungan FX. Mungkin nanti Pak Santoso bisa dimasukkan ke grup WA kali. WA KKS. Ya, baik. Saya mau sharing sedikit tentang yang dibicarakan tadi ya. Memang yang seperti Pak Bambang bilang tadi ya, sebenarnya saya juga ingin sekali seperti ini ya, Bartimeus ini. Memang refleksinya Pak Bambang itu juga sangat menyentuh sekali bagi saya itu. Karena memang sampai sekarang ini juga aku belum masih buta ya seperti itu. Belum, walaupun banyak kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di Paroki Cilincing maupun di Yakobus, aku juga sering ikuti kegiatan di Yakobus ini, tapi saya masih sangat buta. Jadi sementara saya juga masih dalam perjalanan mengikuti Yesus. Semoga benar-benar seperti Bartimeus ini bisa menanggalkan semuanya dan mengikuti Yesus gitu. Tapi semoga dengan pertemuan KKS ini yang sangat bagus, orang di sini juga orang-orang ya, termasuk saya bilang teman-teman saya, guru-guru saya yang mengajak saya, seperti Pak Paulus, memang sudah lama saya kenal. Saya dibimbing di di karismatik itu, di KKS ini, yang sering ada pendalaman kitab suci atau SHDR. Kebetulan beliau yang membimbing saya. Begitu juga Pak Santoso sebagai saya ya, kemarin fasilitator saya, yang saya lihat semuanya di Pak Santoso itu sudah lengkap. Saya akan bisa mengikuti teman-teman yang seperti Pak Santoso, Pak Paulus, yang di sini juga belum terlalu banyak sih saya kenal ya. Nah, tapi saya pingin seperti mereka-mereka ini yang aktif di KKS atau di mana saja. Semoga saya juga masih lemah. Kadang-kadang saya timbul tenggelam, begitu, timbul tenggelam, kadang timbul, kadang tenggelam. Tapi dengan mengikuti kegiatan seperti ini, ikut kegiatan yang disampaikan tadi itu ya, Pak Joli tadi ya, kebetulan Pak Joli banyak juga kegiatan-kegiatannya seperti CAP, ya kan, seperti KPKS gitu. Kebetulan saya juga baru sementara ikut KPKS juga, ini angkatan 32. Nah, itu juga bimbingan dari teman-teman dari Yakobus juga yang ngajak, bukan dari Cilincing sebenarnya, tapi teman-teman Cilincing juga banyak. Ada yang bergabung di Yakobus ini, mulai dari CAP, BLCAP, seminar, semuanya lah seperti kegiatan-kegiatan di Yakobus. Memang saya sering bergelut di situ. Makanya ketemu sama Pak Santoso sama Pak Paulus ini yang mengajak saya, yang membimbing lah. Nah, aku lihat contoh mereka ini seperti
Bartimeus ini yang selalu betul-betul ditanggalkan semuanya. Semoga saya juga bisa menanggalkan satu-satunya ya, kayak yang Pak Bambang tadi, termasuk kenyamanan saya. Nah, kenyamanan saya ini banyak waktu saya itu memang tidak terlalu ini ya, karena saya ini termasuk salah satu pekerjaannya yang banyak menyita waktu di kantor atau di lapangan. Saya ini kan mungkin Pak Paulus sudah tahu ini sama Pak San. Saya ini seorang TNI ya kan, TNI Angkatan Darat. Jadi banyak kegiatan seperti itu di kantor. Tapi dengan sela-sela ini saya mau mengikuti Yesus tidak jarang dan tidak gampang. Kami sebagai seorang anggota TNI ini fokus ke situ. Nah, kebetulan banyak teman-teman saya Katolik di angkatan tapi belum mau bergabung seperti yang kita laksanakan seperti ini, bergabung di KKS, bergabung di KPKS, di KEP. Ya, kebetulan saya puji Tuhan banyak teman-teman dari Yakub mengajak saya, memberikan motivasi sehingga saya bisa menjadi seperti Bartimeus malam ini, bisa menanggalkan segala beban, yang buta bisa jadi melihat dan melihat yang terang. Semoga dengan bimbingan teman-teman di sini, semoga bisa terus berjalan, saya bisa ikut bergabung, supaya saya juga bisa menjadi seperti teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di sini. Saya rasa ini semua seperti Bu Rosita juga saya kenal banget, kalau ikut di EJ itu dia selalu ada gabung bersama, melihat perkembangan kita. Ada hubungannya dengan EJ, kebetulan Pak Santoso fasilitator saya juga gitu. Pak Paulus sudah senior, jadi sebagai membina gitu. Terima kasih tuh semuanya. Nah, kebanyakan ini pujian enggak. Saya dulu itu terus yang Bartimeus mau pingin seperti itu, semoga bisa tercapai. Sekarang lagi berjalan ya. Pak Santoso yang membimbing saya. Terima kasih Pak Santoso membimbing saya terus. Semoga yang membimbing itu Yesus, Pak Rimson. Melalui Pak Paulus. Kalau menurut saya melalui Pak Paulus, Pak Santo, Bapak sini semuanya. Semoga makasih Pak Rimson. Itu aja sharing saya. Semoga. Iya, terima kasih Pak Rimson. Pak Ronggo nih gimana Pak Ronggo, diem aja nih. Masih ada lagi Bapak Ibu? Pak Ronggo lagi keliling dunia nih. Pak Ronggo ada tanggapan? Wah Pak Paulus ini oke. Kalau saya dari apa yang dibawakan ya pertama saya salut dengan Pak Joli dan semua yang sharing hari ini, luar biasa semuanya. Dan dari orang buta tersebut bagi saya ada satu refleksi, yaitu kan orang buta itu memanggil-manggil Yesus. Jadi menurut saya Tuhan Yesus itu memang datang memanggil kepada kita. Tetapi kalau kita itu tidak bergerak, kita diam saja, panggilan itu tidak akan bersambut. Jadi kita juga memang harus menanggapi panggilan dan harus aktif seperti si orang buta itu memanggil-manggil dan minta dikasihani. Dan akhirnya dia pun juga mendapat apa yang dia inginkan dan bahkan dia mau ikut dengan Tuhan Yesus. Jadi artinya bahwa panggilan Yesus atau ajakan Tuhan Yesus itu pada kita tidak akan berhasil kalau kita pun tidak menjawab panggilan tersebut. Sementara itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronggo. Pak Ronggo, terima kasih. Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi yang mau sharing atau menambahkan
Baiklah, kalau sudah nggak ada, karena waktu juga sudah cukup malam, maka kita akan akhiri acara malam ini Sumur Yakub yang dibawakan oleh Pak Joli. Terima kasih Pak Joli. Sama-sama. Banyak sekali yang kita dapat dari teman-teman yang sudah sharing juga. Terima kasih banyak. Semoga semuanya menambah pertumbuhan iman kita dan semakin menguatkan perjalanan hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti acara Sumur Yakub malam hari ini dari awal sampai akhir. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan acara bekal belajar kisah Allah yang akan dibawakan oleh Romo Wisnu. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu semua, ajak teman-teman yang lain, kita akan bersama-sama menambah pengetahuan iman kita. Baiklah, kita akan tutup acara malam hari ini dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Pak Harun. Bisa tolong Pak Harun? Terima kasih. Marilah teman-teman semua hening sejenak. Marilah kita untuk menutup pertemuan malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih tak henti-hentinya kami ucapkan karena Engkau adalah baik yang telah memanggil kami hadir di sini di acara Sumur Yakub yang diselenggarakan oleh KKS Yakobus untuk mendengarkan sepotong ayat-ayat kitab suci dari Injil Markus yang dibawakan oleh Pak Joli dengan baik. Semoga kisah perjuangan Bartimeus dari duduk di pinggir jalan hingga dia berdiri, bangkit, menanggalkan jubah dan mengikuti Yesus menuju ke Yerusalem, mewartakan Injil kasih Tuhan. Sungguh membuat kami para hadirin tersentuh dan menyadarkan kita bahwa kebutaan yang di fisik maupun yang di dalam batin kita harus kita tanggalkan jubah itu. Jubah itu adalah kenyamanan, ketergantung pada materi duniawi, ego diri sendiri, dan lain-lain. Sehingga kami pantas dan layak di hadapan-Mu untuk bersama-sama Yesus, Tuhan kita, menjalankan pewartaan Injil kasih-Mu ke dunia dan sekitarnya. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berterima kasih kepada semua sahabat KKS yang telah hadir dan memberi sumbangan sharing satu sama lain yang menguatkan kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Baik memberikan istirahat malam hari ini dengan tidur nyenyak sehingga besok pagi kami bisa bangun dan melakukan aktivitas seperti biasa. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Joli. Terima kasih Pak Harun. Terima kasih Bapak Ibu.